Halo semuanya, gue Sisi, dan buat yang belum kenal gue, salam kenal. Gue punya 3 perusahaan. Yang pertama ada Melon Branding, yang kedua ada PT Jurnal Wanita Indonesia, dan yang terakhir Karunia Utama. Dan di ketiga perusahaan yang gue buat ini, gue sebagai founder dan direkturnya. Dan kali ini gue mau share ke kalian gimana caranya gue start semuanya. Sebenarnya gue start perusahaan pertama gue itu pas gue lagi kuliah, dan di pas kuliah itu kebetulan gue punya teman gereja yang memang dia tuh bergerak di bidang majalah gitu. Nah, namanya itu Majalah Sunday. Dan pas gue mau disuruh magang gitu ya sama kampus gue waktu itu nyari yang memang jamnya fleksibel, gue bisa belajar banyak hal tentang kreativitas, dan orangnya mentornya ini terbuka dengan cara dia bekerja, sharingnya, dan semuanya tuh gak pelit-pelit gitu. Dan gue dapetin itu semua di Ci Olivia tuh yang jadi mentor gue selama gue magang di Majalah Sunday. Dan semenjak gue magang di Majalah Sunday, gue juga sambil membuat dan membangun Melon Branding. Dan dulu namanya bukan Melon Branding ya teman-teman, dulu namanya masih Melon Promotion and Design. Dan dulu tuh masih asing gitu nama branding, gak kayak sekarang. Cuman gue kayak pas bikin domainnya itu kayak sebenarnya promotion and design ini kurang tepat, karena branding itu semua core dari turunan-turunan pemasaran lainnya gitu. Jadi memang akhirnya gue memilih lini branding untuk gue seriusin. Jadi pas gue bikin business plan di kampus gue dulu untuk sebagai syarat kelulusan kayak skripsi gitu, nah gue bikin namanya tuh Melon Branding. Dan akhirnya setelah lulus gitu ya, dan pas presentasi skripsinya juga gue tuh presentasinya nggak kayak gue lagi skripsi gitu ya yang di sidang sama dosen-dosennya gitu. Yes, ada 3 dosen yang tetap nyidangin gue, tapi gue ngomongin itu kayak gue lagi pitching. Gue ngomongin itu gue kayak presentasiin bisnis yang bikin gue tuh berbinar-binar gitu. Gue pengen mereka juga beli saham perusahaan gue gitu, seakan-akan seperti itu. Dan ternyata itu works. Mereka nggak nanya-nanya gue yang serang-serang gue yang kayak skripsi, tapi malah mereka tertarik nanya-nanya seakan-akan mereka mau investasi di perusahaan gue gitu. Dan bagi mereka itu hal baru. Dan emang waktu itu agency itu masih sangat sedikit ya saat itu. Mungkin dulu lebih dikenal sebagai advertising gitu. Semenjak gue lulus, gue harus ngebuktiin ke orang tua gue, karena memang orang tua gue tuh basisnya dua-duanya itu orang kantoran, dan mereka tuh profesional banget. Mereka bekerja puluhan tahun di sebuah perusahaan, jadi agak keluar jalur nih kalau anaknya lulus-lulus tiba-tiba jadi pengusaha gitu ya, pakai modal dari mana, nggak ada juga gitu kan. Jadi memang gue harus membuktikan ke bonyok gue cuma dengan waktu 1 tahun, kalau misalkan gue nggak berhasil di perusahaan ini, gue harus balik menjadi orang kantoran, minimal untuk gue punya gaji sendiri dan nggak nyusahin orang tua tentunya. Jadi waktu itu gue dikasih 1 ruangan di rumah gue, jadi kantor gue pertama gitu ya, dimana gue cuman punya 1 laptop. Gue belajar di situ, ya gue dimodalin ya, gue bukan berarti gue nggak punya modal sama sekali. Gue dikasih laptop, dikasih wifi, dikasih tempat 1 ruangan untuk gue bisnis Melon Branding ini. Dan waktu itu kayak gue nabung dari SMA gitu ya, gue buat bikin domain dan juga websitenya dengan harga 800.000 pertama kali. Dan itu gue juga kenalan dari orang Sleman kayaknya ya, untuk bikin Melon Branding ini. Gue kanan sama dia untuk bikin websitenya, terus jasa-jasanya apa aja. Gue partneran sama mereka yang gue nggak pernah ketemu sama sekali gitu. Cuman karena bantuan tadi dari Ci Olive itu yang ngebantu gue belajar copywriting, terus cara menghandle sosial media. Kebetulan gue salah satu orang pertama yang memanage sosial medianya Majalah Sunday. Jadi di situ gue belajar juga untuk testing konten apa yang menarik, yang audiensnya seperti apa, cara bikin captionnya gimana, cara mempelajari hashtag, algoritma dan sebagainya. Gue testing di situ gitu. Dan gue bersyukur banget gue jadi orang yang dipercaya untuk kelola itu. Kalau enggak, gue harus belajar dari mana gitu kan. Dan kedua, gue belajar juga dari online shop gue. Jadi waktu itu bikin toko online waktu itu ya. Terus tapi kayak semenjak adanya Instagram, tiba-tiba kayak semua orang tuh punya toko gitu di Instagram. Hampir semua teman gue tuh punya toko di Instagram. Jadi semenjak saat itu gue kayak langsung ada calling yang kayak gue harus cepetan keluar dari online shop. Bukan karena gue nggak mau berusaha lagi di situ, bukan, karena gue harus jadi solusi buat mereka, karena udah terlalu banyak online shop. Ada yang survive dan mereka tahu gitu harus ngapain dari segi pemasaran ya, dari segi branding ya, mereka tahu harus ngapain. Tapi ada juga yang no clue, memang untung-untungan aja, hobi-hobian aja gitu. Dan gue pengen kalau yang buka di online shop gitu ya, entah itu di Instagram atau di BB
atau di Facebook, gue pengen kalau yang emang serius kontak gue gitu. Dan akhirnya gue start dari situ, gue jualan paid promote gue tuh cuman start dari 0 rupiah gitu ya, cuman dengan syarat mereka follow IG gue, mereka add line official gue waktu itu supaya followersnya nambah terus, dan akhirnya semuanya tuh udah 10.000 orang gitu ya. Dan saat itu tuh 10.000 followers tuh gede banget gitu ya. Dan dari 0 rupiah itu gue mulai naikin, gue tawarin kayak, halo kak, mau nggak dengan biaya 15.000 gitu. Dan mereka mau gitu. Dan gue bisa menghasilkan waktu itu kayak 2 juta dari paid promote doang dengan yang harga 15.000. Terus gue mulai naikin nih karena gue udah mulai kecapean, HP gue juga udah lemot gara-gara gue ngumpulin semua file-file untuk promosi mereka gitu ya. Akhirnya gue kan otomatis gue sadar nih gue harus ganti HP yang lebih mumpuni, yang lebih cepet. Akhirnya gue naikin harganya tuh jadi 30.000, terus naik lagi ke 50.000 karena kan makin handle-nya makin banyak ya, kalau makin banyak kan otomatis semuanya harus dihitung kan. Akhirnya setelah dinaikin ke 50.000, 100.000, 150.000 itu mulai berkurang kuantitinya, mulai berkurang, dan akhirnya dari 150.000 itu karena udah kelola jadi suatu jasa, misalnya kayak social media management, akhirnya gue udah bisa mulai jualan yang start dari 3 juta sampai 7,5 juta waktu itu untuk per bulan. Nah jadi kayak untuk bangun usaha itu bener-bener kalian tuh harus bertahap, jangan tiba-tiba kalian no clue kalian ngerjain apa, cuman ngarah cepet kaya, kalian langsung jualan harga mahal gitu, padahal kalian sendiri pengalamannya belum di situ gitu. Jadi saran dari gue untuk teman-teman yang mungkin baru mau mulai bisnis, atau orang tuanya justru agak melarang kalian untuk bikin bisnis sendiri, mungkin kalian lebih tertarik jualan produk tertentu, berdagang gitu ya. It's okay banget asalkan kalian tuh tahu apa yang kalian kerjain, kalian memang passion di situ, dan kalian tuh nggak patah semangat. Jangan sampai kalau lagi lesu atau lagi sepi segala macam langsung pengen cabut gitu aja, karena namanya bisnis itu bukan ngarah cepet kaya gitu loh. Bisnis itu kalian harus siap sedia dengan konsekuensi yang ada gitu. Apakah kalian akan merugi, apakah kalian marah gitu, itu semua bagian dari bisnis kalian. Dan kalau kalian gak siap akan hal itu, coba pikir ulang aja, karena gak semua orang sebenarnya harus jadi pengusaha. Dan kita sebagai pengusaha, kita butuh orang-orang profesional yang memang jago di bidangnya, spesialis gitu. Itu aja yang pengen gue share di video pertama gue ini. Semoga kalian terbantu, mungkin ya tercerahkan juga. Kalian mau jadi pengusaha atau jadi profesional, gak ada salahnya semuanya. Dan kalau misalnya kalian ada mau nanya-nanya apapun, silahkan di chat komentar, terus juga atau DM di Instagram gue juga boleh, akan gue jawab semuanya. Cuman karena ini YouTube pribadi gue akan lebih real, gue akan lebih terbuka sama kalian. Mungkin gue yang berada di YouTube lain, kalian akan ngerasa ini benar-benar beda gitu. Di tempat lain gue akan berusaha all out dengan semua energi gue, dengan semua keceriaan gue. Tapi kalau di akun YouTube gue sendiri, gue pengen lebih real. Jadi kalau kalian pengen nanya apapun tentang gue, silakan. Gue terbuka akan itu semua. Thank you semuanya, bye-bye.